Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let's introduce myself. My name is Dina Taskia Salsabila, you can call me Dina. NPM 2441124. I am from Management Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Here I will explain about leadership behavior. Pengertian leadership behavior yaitu keseluruhan tindakan, sikap, pola interaksi, serta gaya komunikasi yang ditunjukkan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku kepemimpinan tidak hanya terlihat dari keputusan yang diambil, tetapi juga dari cara pemimpin berkomunikasi dengan bawahan, menyelesaikan konflik, memberikan motivasi, mengelola perubahan, membangun budaya. Menurut Gary Yuk, perilaku kepemimpinan mencakup berbagai tindakan yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi kinerja, kepuasan, dan komitmen anggota organisasi. Dengan demikian, perilaku kepemimpinan merupakan aspek yang sangat nyata dan dapat diamati oleh secara langsung dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Hakikat dan peran leadership behavior. Perilaku kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penghubung antara teori kepemimpinan dan praktik di lapangan. Yang pertama, sebagai implementasi kepemimpinan. Perilaku merupakan wujud nyata dari kepemimpinan. Tanpa perilaku yang tepat, konsep kepemimpinan tidak akan dapat diterapkan secara efektif. Yang kedua adalah sebagai alat pengaruh. Perilaku kepemimpin menjadi sarana utama untuk mempengaruhi sikap, pola pikir, dan tindakan bawahan. Yang ketiga adalah sebagai penentu budaya organisasi. Perilaku pemimpin akan membentuk nilai, norma, dan budaya dalam organisasi. Yang keempat adalah sebagai faktor penentu kinerja. Cara pemimpin bertindak sangat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas kerja tim. Kemudian ada karakteristik behavior. Perilaku kepemimpinan memiliki karakteristik yang menjadikannya unik dan penting. Yang pertama ada dapat dipelajari dan dikembangkan. Tidak seperti sifat bawaan, perilaku kepemimpinan dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran. Yang kedua adalah fleksibel dan adaptif. Perilaku pemimpin harus menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada berorientasi pada tujuan. Semua tindakan pemimpin diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada melibatkan interaksi sosial. Perilaku kepemimpinan selalu terjadi dalam konteks hubungan antar manusia. Yang terakhir ada dipengaruhi oleh nilai dan etika. Nilai, norma, dan etika pemimpin sangat mempengaruhi bagaimana ia bertindak. Pendekatan utama dalam leadership behavior. Yang pertama ada pendekatan Osho State Studies. Pendekatan ini mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu initiating struktur. Perilaku yang berfokus pada pengorganisasian pekerjaan termasuk menentukan peran dan tanggung jawab, menetapkan target, mengatur jadwal kerja, mengawasi pelaksanaan tugas. Kemudian ada consideration. Perilaku yang berfokus pada hubungan interpersonal seperti memberikan perhatian kepada anggota, menunjukkan empati, membangun kepercayaan, dan mendukung kesejahteraan karyawan. Pendekatan ini menekankan bahwa pemimpin yang efektif adalah yang mampu menggabungkan kedua dimensi tersebut secara seimbang. Yang kedua ada pendekatan Michigan Studies. Pendekatan ini membagi perilaku kepemimpinan menjadi employee-oriented behavior, fokus pada manusia, memperhatikan kebutuhan karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, membangun hubungan jangka panjang. Kemudian ada production-oriented behavior, fokus pada hasil, menekankan produktivitas, mengutamakan efisiensi, menetapkan standar kerja tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu fokus pada
produksi tanpa memperhatikan manusia dapat menurunkan kepuasan kerja. Yang ketiga ada managerial grid, dikembangkan oleh Robert R. Blake dan Jane Moulton. Model ini menggabungkan dua dimensi, yaitu perhatian terhadap manusia dan perhatian terhadap produksi. Gaya kepemimpinan impoverished atau rendah keduanya, authority compliance, fokus tugas tinggi, country club, fokus hubungan tinggi, middle of the road, seimbang, dan team leadership, ideal, tinggi keduanya. Kemudian ada classic leadership behavior yang lebih luas. Yang pertama ada task oriented behavior. Pemimpin berfokus pada pencapaian tugas dan target, perilaku memberikan instruksi jelas, mengontrol pekerjaan, menetapkan standar kerja yang berdampak, meningkatkan efisiensi, cocok untuk situasi terstruktur. Yang kedua ada people oriented behavior. Pemimpin berfokus pada hubungan manusia, perilaku mendengarkan bawahan, memberikan dukungan, membangun komunikasi terbuka, yang berdampak meningkatkan kepuasan kerja, memperkuat kerja sama tim. Dan yang ketiga ada change-oriented behavior. Pemimpin berfokus pada inovasi dan perubahan, perilaku mengembangkan visi, mendorong kreatif, dan mengelola perubahan organisasi. Yang keempat ada participative behavior. Pemimpin melibatkan anggota dalam kepuasan, perilaku, diskusi kelompok, menghargai pendapat, transparansi. Yang kelima ada directive behavior. Pemimpin memberikan arahan tegas dan jelas, perilaku, instruksi rinci, dan kontrol ketat. Yang keenam ada supportive behavior. Pemimpin memberikan dukungan emosional, perilaku, memberikan motivasi, membantu mengatasi masalah. Yang ketujuh ada achievement oriented behavior. Pemimpin mendorong pencapaian tinggi, perilaku menetapkan target tinggi, mendorong prestasi. Faktor yang mempengaruhi leadership behavior ada faktor internal pemimpin seperti kepribadian, nilai dan keyakinan, dan pengalaman. Faktor eksternalnya lingkungan organisasi, budaya kerja, dan kondisi ekonomi. Faktor bawahan kemampuan, motivasi, dan pengalaman kerja. Kemudian ada faktor situasional, tingkat tekanan, kompleksitas tugas, perubahan organisasi. Kemudian ada dampak leadership behavior terhadap organisasi. Yang pertama ada terhadap kinerja, perilaku yang tepat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Terhadap kepuasan kerja, pemimpin yang suportif meningkatkan kenyamanan kerja. Terhadap motivasi, perilaku inisiatif meningkatkan semangat kerja. Dan terhadap loyalitas, karyawan lebih setia pada organisasi. Yang terakhir terhadap budaya organisasi, perilaku pemimpin membentuk nilai dan norma kerja. Leadership behavior dalam era modern yaitu ada digital leadership behavior, adaptive leadership behavior, collaborative leadership behavior, innovative leadership behavior. Kesimpulannya adalah leadership behavior merupakan aspek penting dalam kepemimpinan yang berfokus pada tindakan nyata pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing anggota organisasi. Perilaku kepemimpinan dapat dipelajari, dikembangkan, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pendekatan seperti Ohio State, Michigan, dan managerial grid menunjukkan bahwa keseimbangan antara orientasi tugas dan hubungan merupakan kunci keberhasilan kepemimpinan. Selain itu, dalam era modern, pemimpin dituntut untuk lebih adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi. Dengan memahami dan menerapkan perilaku kepemimpinan yang tepat, seorang pemimpin dapat meningkatkan kinerja, kepuasan, dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. That's all from me. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.